Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif to stay, to study, dan think, pair, share. Nah, sebelum kita mengetahui yang pertama untuk model pembelajaran kooperatif to stay, to study, dan think, pair, share, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu model pembelajaran kooperatif. Nah, kooperatif adalah bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompok. Nah, jadi kooperatif ini adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memastikan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Yang pertama adalah model pembelajaran think, pair, share. Nah, model pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland pada tahun 1981. Nah, model pembelajaran ini memiliki prosedur yang secara eksplisit memberi siswa waktu untuk berpikir, menjawab, saling membantu satu sama lain. Nah, dengan demikian diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membutuhkan, dan saling bergantung pada kelompok kecil secara kooperatif. Nah, model pembelajaran think, pair, share ini merupakan model yang memberi siswa waktu untuk berpikir dalam dan dia merespon serta saling bantu sama lain. Model ini memperkenalkan ide waktu berpikir atau waktu tunggu yang menjadi faktor kuat dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan. Nah, untuk pembelajaran kooperatif model think, pair, share ini relatif lebih sederhana karena tidak menyita waktu yang lama untuk mengatur tempat duduk atau membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk berani berpendapat dan menghargai pendapat teman. Kemudian untuk karakteristik materi yang cocok untuk model pembelajaran think, pair, share ini, ada 3 tahapan atau 3 karakteristik dalam pembelajaran think, pair, share. Seperti namanya ini, yang pertama adalah think atau berpikir secara mandiri, yang kedua adalah pair, berpasangan, dan share, berbagi dalam segala hal, termasuk pengetahuan ke satu individu atau grup belajar. Nah, kita bahas yang pertama adalah thinking atau cara berpikir. Nah, pada tahap ini, guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, guru memberikan waktu beberapa menit kepada siswa untuk memikirkan jawabannya. Biasanya waktu yang diberikan adalah 3 menit. Di sini siswa berpikir mencari jawabannya secara mandiri. Selanjutnya yang kedua adalah pairing atau berpasangan. Nah, di tahap yang kedua ini, guru akan memberikan perintah kepada siswa untuk membentuk kelompok dengan cara berpasangan dengan temannya. Kemudian siswa akan mendiskusikan pertanyaan yang diberikan guru pada tahap pertama tadi dengan teman sebangkunya. Nah, dalam diskusi tersebut terjadi penyatuan pendapat atas jawaban yang para siswa pikirkan. Nah, di sini waktu yang diberikan itu kira-kira 5-7 menit. Yang ketiga adalah sharing atau berbagi. Nah, pada tahap ini, guru akan meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Nah, penyampaian hasil tugas ini biasanya di depan kelas untuk menghemat waktu. Guru akan memanggil beberapa kelompok siswa, dia akan menyampaikan hasil jawabannya di depan kelas. Kemudian, untuk materi yang cocok untuk model pembelajaran think, pair, share ini bisa diterapkan dalam semua mata pelajaran yang bermetodekan diskusi. Karena inti dari model pembelajaran ini adalah diskusi tadi, di mana dalam proses diskusi itu siswa dapat belajar mandiri masing-masing dalam kelompok, dan ketika sudah mendapatkan jawaban bisa dibagikan jawaban tersebut kepada semua anggota kelompok. Nah,
Ini akan memberikan dampak yang baik kepada semua siswa dan juga melatih mental siswa untuk berbicara di depan kelas. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau sintaks dalam model pembelajaran TPS beserta kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari langkah-langkahnya yang meliputi yang pertama, langkah pendahuluan. Pada langkah ini, guru akan menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk setiap kegiatan. Guru juga memotivasi siswa agar terlibat aktif pada aktivitas pemecahan masalah. Guru juga menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua adalah langkah think atau berpikir. Pada sesi ini, guru atau pengajar akan menyampaikan sebuah pertanyaan kepada siswa dan siswa bertugas atau berkesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan dari guru secara individu. Dan siswa akan diberi waktu selama 3-5 menit. Kekuatan pada sesi ini adalah siswa bisa mempunyai waktu untuk berpikir dalam menentukan jawabannya secara mandiri. Yang ketiga yaitu langkah pair atau berpasangan. Pada langkah ini, guru akan menginstruksikan kepada siswa untuk membuat grup belajar yang terdiri dari 2 pasangan bebas, tetapi alangkah baiknya lebih diutamakan teman sebangku agar siswa dapat melakukan diskusi dengan pasangannya. Pada saat diskusi tersebut pasti akan terjadinya penyatuan opini dan pendapat dari masing-masing mereka berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Yang keempat yaitu langkah share atau berbagi. Pada langkah ini, siswa akan mengutarakan jawabannya di depan kelas. Ini bisa dilakukan secara individu atau dalam bentuk kelompok. Pada langkah ini, setiap siswa akan mendapatkan nilai sesuai dengan hasil pemikiran yang telah mereka utarakan. Yang kelima yaitu langkah penghargaan. Pada langkah ini, siswa akan memperoleh apresiasi. Bisa berbentuk nilai. Nilai tersebut juga berdasarkan apa yang mereka utarakan dari hasil diskusi. Nah, yang kedua, kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TPS. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, peserta didik bisa lebih proaktif dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, rasa tanggung jawab siswa bisa terbangun, seperti saat menjawab dan mengutarakan sebuah pertanyaan. Yang ketiga, hubungan antara siswa bisa terbangun. Dan yang keempat, cepat dalam membuat grup belajar karena hanya terdiri dari 2 individu. Yang kelima, rasa percaya diri dari siswa terbangun karena mereka dilatih untuk berbicara di depan kelas. Nah, kelemahan dari model pembelajaran TPS ini yang pertama, guru memerlukan fokus yang ekstra karena grup belajarnya sangat banyak, hanya terdiri dari 2 orang. Yang kedua, gagasan yang dihasilkan tiap grup akan lebih terbatas karena dalam satu grup hanya terdiri dari 2 orang. Yang ketiga, bila terdapat siswa yang terlalu bergantung pada pasangannya. Ini sering kita temukan dalam proses diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah bila dalam tahap diskusi terdapat masalah dan tidak ada yang bisa menengahinya. Perkenalkan, nama saya Citra Rehi. Saya akan menjelaskan model pembelajaran yang kedua dari kelompok kami, yaitu model pembelajaran to stay, to stray atau 2 tinggal, 2 tamu. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992 yang biasa digunakan bersama dengan model kepala bernomor atau number heads. Nah, model pembelajaran to stay, to stray merupakan sistem pembelajaran berkelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu, memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Model ini juga dapat melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik serta tingkat menyimak siswa dapat bertambah. Dan juga memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi diskusi kelompok mereka kepada kelompok lain. Adapun
teori yang mendukung model pembelajaran to stay to stray, yaitu ada teori Jean Piaget, ada teori Vygotsky, dan ada teori Polya. Adapun karakteristik dari model pembelajaran to stay to stray yang pertama yaitu ciri-cirinya. Dari model ini, siswa bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi yang diberikan. Selanjutnya, kelompok yang dibentuk itu terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, hingga rendah. Kelompok yang dibentuk juga kemungkinan berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Penilaian dalam model pembelajaran ini lebih bersifat atau berorientasi kepada kelompok daripada individu. Untuk karakteristik yang kedua yaitu struktur. Struktur yaitu ada struktur 2 tinggal dan 2 tamu. Struktur ini memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kelompok mereka kepada kelompok lain dengan cara yang pertama, peserta didik bekerja sama dalam kelompok secara kooperatif yang beranggotakan 4 orang. Nah, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke kelompok yang lain. 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas untuk membagikan hasil kerja dan informasi kelompok mereka ke tamu mereka. Setelah itu, tamu akan mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri serta melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Setelah itu, kelompok masing-masing mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran komparatif tipe to stay to stray. Yang pertama itu pembagian kelompok. Pada langkah ini, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Yang kedua, pemberian tugas. Dalam langkah kedua ini, guru memberikan sub pokok pembahasan tertentu atau tugas-tugas tertentu kepada setiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, diskusi, di mana siswa mengerjakan tugas terlebih dahulu. Pada kegiatan ini, siswa dalam setiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya tersebut. Yang keempat itu tinggal atau berpencar. Setelah setiap kelompok menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru tadi, maka dari masing-masing kelompok itu membagi 2, di mana berpencar, di mana 2 orang stay atau tinggal, 2 orang juga berpencar atau stray ke kelompok lain. Selanjutnya yang kelima, berbagi. Pada langkah kelima ini, semua siswa saling berbagi apa yang telah mereka kerjakan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Setelah mereka diskusi tadi, mereka dengan catatan siswa pada langkah ini saling menjelaskan, berpresentasi, bertanya, dan melakukan konfirmasi, lalu mencatat apa-apa yang didapatnya dari kelompok lain. 2 anggota kelompok yang tinggal dalam kelompok bertugas membagi informasi dan hasil kerja mereka kepada 2 orang tamu dari kelompok lain. Contohnya, kelompok A pindah ke B, maka kelompok A itu memberikan pemahaman mereka kepada 2 orang kelompok dari B yang pindah ke A, misalnya seperti itu. Yang keenam, diskusi kelompok. Tahap selanjutnya adalah semua anggota kelompok kembali ke kelompok mereka masing-masing dan melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. Sama halnya juga tadi, 2 kelompok yang ini, misalnya dari kelompok B pindah ke A, maka 2 orang kelompok yang dari B yang kelompok B yang dari A maka pindah ke B, maka mereka harus melaporkan apa yang mereka dapatkan dari kelompok A tersebut dan membaginya kepada
dua teman mereka yang tinggal di kelompok B. Selanjutnya yang terakhir itu diskusi kelas. Setelah selesai diskusi kelompok, maka setiap kelompok kemudian membandingkan dalam pembahasan hasil pekerjaan mereka semua dalam sebuah diskusi kelas dengan fasilitasi oleh guru, dan di situ guru yang memimpin. Selanjutnya adapun kelebihan dan kelemahan dari teori model pembelajaran komparatif tipe TUSTRAY. Yang pertama itu implementasi. Model pembelajaran komparatif tipe TUSTRAY dapat diimplementasikan untuk berbagai kelas atau tingkat usia. Yang kedua itu belajar bermakna. Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna, memberikan kesempatan terhadap siswa untuk membentuk konsep secara mandiri dengan cara mereka sendiri atau melalui metode pemecahan masalah. Yang ketiga, siswa aktif. Implementasi model pembelajaran komparatif ini tentu saja dapat membuat siswa aktif. Bila siswa belum terbiasa, memang pembelajaran ini secara serasa macet, tetapi bila telah beberapa kali dilaksanakan maka jalannya akan lebih mulus karena setiap siswa sudah mulai aktif karena sudah terbiasa dengan model pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar. Dengan menggunakan metode pembelajaran ini, maka guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena setiap siswa mempunyai tanggung jawab untuk belajar, baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok dan lingkungannya sekitar. Yang selanjutnya, bertukar informasi. Bertukar informasi artinya dengan metode ini siswa tidak hanya mengetahui pengetahuannya dia sendiri, tetapi dia mau berbagi dengan kelompok lainnya, bertukar informasi seperti itu. Yang selanjutnya, prestasi belajar dan daya ingat. Karena semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan semua anggota kelompok diharuskan melaporkan hasil kunjungannya kelompok lain, maka bagi siswa yang berpencar atau stray dan hasil yang diperoleh saat kunjungan tamu kelompok mereka, bagi siswa yang tinggal maka dapat memberikan efek peningkatan prestasi belajar dan daya ingat mereka. Selanjutnya, kreativitas. Siswa tinggal dalam kelompok mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kreativitasnya, misalnya berkaitan dengan bagaimana cara mereka menyajikan hasil kerja kelompok mereka kepada tamu atau anggota kelompok yang berkunjung ke kelompoknya. Selanjutnya, melatih berpikir kritis. Dengan perbandingan hasil pekerjaan kelompoknya dengan pekerjaan kelompok lain, guru berarti telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuannya berpikir kritik, di mana mereka akan mencoba mencermati pekerjaan orang lain dan pekerjaan kelompoknya sendiri. Yang selanjutnya, memudahkan guru. Model pembelajaran ini dapat sangat membantu guru dalam pencapaian pembelajaran karena langkah pembelajaran komparatif mudah diterapkan di sekolah dan dengan bantuan siswa-siswa, guru mendapat tambahan tenaga berupa tutor sebaya saat seorang anggota kelompok bertukar informasi, mengkonfirmasi presentasi dan bertanya kepada anggota kelompok lain. Selanjutnya, adapun kelemahan atau kekurangan dari model pembelajaran komparatif tipe TUSTRAY. Yang pertama itu ada alokasi waktu. Penerapan model pembelajaran komparatif tipe TUSTRAY membutuhkan waktu relatif lama untuk persiapan dan pelaksanaannya bila dibandingkan dengan model komparatif metode konversional. Hal tersebut tampak mulai tahap persiapan pembagian kelompok, diskusi dan presentasi siswa. Selanjutnya, kelemahan yang kedua itu pelaksanaan pada saat bertamu. Kelemahannya itu pada saat dua orang pindah ke kelompok lain atau bertamu, guru harus benar-benar menerangkan kepada siswa mengenai maksud dan tujuan dari bertamu itu tersebut. Siswa terkadang masih kebingungan untuk saling bertukar informasi dengan kelompok lain
karena tujuan dari berbagi informasi di sini bukan untuk mencontek hasil jawaban dari kelompok lain. Justru pada tahap ini siswa melakukan konfirmasi bila terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil tugas yang telah dibahas di kelompok asal masing-masing. Siswa saling menjelaskan, mengkritisi untuk memperoleh manfaat, dan mengkritisi untuk memperoleh manfaat dari tahap paling penting dari model pembelajaran komparatif tipe to stay to stray ini. Demikian pembahasan mengenai metode pembelajaran komparatif tipe to stay to stray ini. Sekian dan terima kasih.